Terus ada yang mengatakan bahwa kalau sholat, orang bertato kalau sholat itu tidak diterima Tuhan. Lu tahu Tuhan, gitu. Lu tahu Tuhan. Setahu apa lu tentang Tuhan? Sampai tahu kalau orang bertato sholat tidak diterima. Ya, PSK, PSK kalau sholat tidak diterima. Setahu apa lu tentang itu? Ya, jangan jadikan perbedaan-perbedaan itu untuk diributkan. Tetapi untuk apa? Dicari jalan keluarnya. Dengan cara apa? Dengan cara musyawarah untuk mufakat. Ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan. Kita beda pilihan, kita beda pendapat, kita beda agama, secara ekonomi, sosial, dan segala macamnya. Ya, karena manusia Indonesia itu sebenarnya sama di depan hukum dan di depan pemerintahan. Pak, hukum di Indonesia itu tajamnya ke bawah, tapi kalau ke atas tumpul. Artinya jika melibatkan pejabat, penguasa yang punya uang, itu penegak hukum itu tidak tegas. Tetapi kalau untuk rakyat-rakyat kecil, rakyat biasa, pedagang, kaki lima, pengamen, untuk guru dan segala macamnya, tegas banget kalau ada yang melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum. Tegas sekali, Pak. Saya mau keluar aja dari Indonesia. Itu sama dengan orang yang ketika ada masalah tidak mau menghadapi masalah itu, selalu menghindar. Hadapin, yuk kita bareng-bareng perbaiki hukum di Indonesia. Kita harus perbaiki hukum di Indonesia. Bukan malah menghindar, gitu loh. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa jika ada perbedaan, harus dicari jalan keluarnya, yaitu dengan cara musyawarah untuk mufakat. Ini kata kuncinya di sila yang keempat. Saya selalu pernah bilang bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sebenarnya yang namanya voting. Yang dikenal oleh bangsa Indonesia adalah musyawarah untuk mufakat. Kalau voting ini lebih mengedepankan kepada suara. Oh, sorry. Apakah slide-nya Bapak udah kelihatan? Kathleen? Udah. Voting itu artinya lebih mengutamakan suara. Menang dan kalah. Yang menang dia akan teriak-teriak, hore, gue menang, kita menang. We are the champion. Kita menang. Yang kalah, bagaimana perasaannya? Itu yang tidak difikirkan ketika pengambilan keputusan secara voting. Itu yang tidak difikirkan. Maka dari itu, para founding father kita, pendiri bangsa kita, lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Atau yang lebih kenal dengan mencari yang mana yang terbaik, win-win solution. Bukan mencari pendapat gua yang paling baik, pendapat gua yang paling baik, pendapat gua yang enggak dikedepankan itu. Tetapi yang dikedepankan adalah mana jika ada masalah ini, mana yang terbaik. Yuk kita lakukan. Win-win solution. Ya, itu musyawarah mufakat. Jadi kalau mau dibandingkan voting dan musyawarah mufakat, ketika ada keputusan, mana yang berkualitas, yang sangat berkualitas ada keputusan dari musyawarah untuk mufakat. Karena yang dikedepankan bukan perbedaan, yang dikedepankan adalah mana yang terbaik. Gitu ya. Itu sila yang keempat. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan akhir bangsa Indonesia
adalah adil dan merata, adalah adil dan makmur. Tujuan bangsa Indonesia adalah sejahtera. Ini tuh, adil dan merata. Artinya bukan saya gaji 5 juta, Pak Jokowi juga harus 5 juta dong, karena adil. Bukan itu, bukan ada sama rata dan sama rasa, bukan. Tujuan pembangunan nasional Indonesia, ya, itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Ya, ada di alinea keempat. Ada di alinea keempat. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Satu. Coba saya pengen dengar. Jefta. Apa? AR, Pak. Satu. Apa nak? Jefta? Sorry. Ayan, sorry. Iya, sorry, Ayan. Clarin? Clarin, tahu nggak? Tujuan pembangunan nasional? Clarin? Iya, Pak. Tujuan pembangunan nasional itu ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa saja, Alin? Clarin? Tahu tidak? Melindungi segenap negara. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Bapak singkat nggak apa-apa ya, Naya? Maaf ya, nanti kamu ini. Terus? Memajukan kesejahteraan umum. Terus? Apalagi? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu lagi apa? Ayo, ikut serta dalam perdamaian dunia. Ini tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ya, ini tujuan pembangunan nasional Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia. Ini bukan hanya sejahtera secara rohani, secara jasmani saja, tetapi juga secara rohani. Apa contohnya? Ini contoh, ikut serta dalam perdamaian. Artinya bahwa di sini ada kenyamanan, di sini ada keamanan. Berarti apa? Memang tujuan kita akhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sejahtera, lahir dan batin, adil dan makmur, adil dan merata. Dari Sabang sampai Merauke merasakan apa itu listrik, dari Sabang sampai Merauke merasakan apa itu jalan tol, dan lain sebagainya. Sampai di sini penjelasan Bapak hari ini. Jaga kesehatan kalian, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sayang saya buat kalian dan salam untuk orang tua kalian. Selamat pagi semuanya.
Pagi Pak, makasih Pak.